Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Safwan Maulana dengan NIM G00244147 dari kelompok A7 akan melakukan presentasi laporan 2 anatomi. Jelaskan anatomi dari core. Pertama, core sendiri dibungkus oleh suatu, eh, suatu lapisan. Yang ini disebut perikardium. Perikardium ini merupakan kantong fibroserosa yang membungkus jantung dan pangkal dari pembuluh-pembuluh darah besar. Perikardium ini memiliki dua lapis, yaitu perikardium fibrosum dan serosum. Perikardium fibrosum ini merupakan eh, perikardium yang terluar, yang tersusun dari jaringan fibrosa. Nah, ini fungsinya itu sebagai pelindung kordis dan juga pembatas dari geraknya kordis. Juga menjaga kordis agar tetap berada di tempatnya. Selanjutnya, selanjutnya itu perikardium serosum. Perikardium serosum ini yang berada di bagian dalam. Nah, dua, ada terbagi lagi menjadi dua lapisan, yaitu perikardium serosum lamina parietas pericardii dan juga lamina visceralis pericardii. Nah, yang bagian eh, lamina visceralis pericardii ini bagian yang eh, ini, visceralis cardii ini yang menempel langsung ke jantung. Sedangkan yang parietalis ini, yang di luar ini, yang menempel ke perikardium fibrosum. Di antara sini ada kafum perikardi yang berisi cairan serosa atau likor perikardi. Nah, fungsinya ini sebagai pelumas agar meminimalisir gesekan dari kordis ke perikardium fibrosum. Nah, ini terdapat perikardium ini terdapat sinus, yaitu sinus sinus obliquus pericardi, yaitu ada di sini nih, dan sinus transversus pericardi. Sinus obliquus pericardi ini eh, merupakan refleksi yang berada di sekitar vena cava superior, vena cava inferior, dan juga vena pulmonalis, yang memasuki jantung. Sedangkan sinus transversus pericardi ini alur yang alur di aorta dan trunkus ini. Ini kan aorta, lalu ini trunkus, ini ada di sini trunkus ada ke sini trunkus. Biasanya ini dipakai dalam bedah jantung untuk menutup menutup mengisolasi jantung saat dipotong. Lalu perikardium sendiri ini diinervasi oleh arteri perikardioprenica sini. Perikardioprenica sinister dan juga dexter. Juga ada arteri esophagealis, arteri musculoprenica, dan juga arteri prenica superior. Lalu venanya juga ini juga vena perikardioprenica juga yang sinister dan dexter, yang juga bakal di drainase ke sistem azygos. Lalu untuk inervasinya ini eh, terdapat nervus phrenicus di sini. Ini merupakan nervus phrenicus. Juga ada truncus sympathicus dan nervus vagus. Selanjutnya kordisnya sendiri. Nah, kordis ini kan dibagi menjadi empat bagian, yaitu atrium dexter, ventricle dexter, atrium sinister, dan ventricle sinister. Nah, pertama dari sini. Ini ini adalah atrium
Dexter. Artium Dexter ini memiliki beberapa bangunan penting. Bangunan penting, yaitu seperti auricula, auricula di sini, auricula Dexter, Dexter yang tersusun oleh musculus pectinati. Ini ini merupakan bisa dibilang bagian yang kasarnya. Lalu ada bagian halus di sini, yaitu sinus venarum cavarum. Nah, di sini kan di terdapat di muarai kan ada ostiumnya dari vena-vena yang memasuki ke atrium atrium kanan. Yaitu ada ostium vena cava superior yang menjadi pintu masuk dari vena cava superior. Lalu ostium vena cava inferior yang menjadi pintu masuk vena cava inferior. Lalu ada ostium sinus coronarius ini, oh ya sini ya, coronarius yang menjadi pintu masuk dari sinus coronarius. Lalu ada foramina venarum minimarum yang menjadi pintu masuk dari venae caudis minima. Sini terus lanjut, lalu darah ini akan lanjut ke ventricle dexter. Nah, ventricle dexter, nah ini ventricle dexter. Ventricle dexter ini, nah ini kan memasuki lewat eh, valva. Nah ini valva ini adalah valva atrioventricularis tricuspid. Tricuspid karena ada tiga septa, ada tiga daun pintu. Nah sini valva ini ditahan oleh chorda tendinae yang juga ditahan oleh, dan chorda tendinae ini akan menjadi dijangkarkan oleh musculus papillaris. Di ventriculus dexter ini terdapat bangunan seperti trabecula septum marginalis sekitar sini yang memiliki banyak bandel his. Lalu ini akan ini ventricle dexter ini akan memompa darah dari dari kordis ke pulmo melalui trunkus pulmonalis. Dan darah ini akan melewati ini ostium pulmonalis atau disebut yang memiliki valva eh, valva semilunaris pulmonalis ya. Lalu lanjut kan, lalu darah akan ke pulmo, lalu di di, dioksigenasi eh, kembali ke kordis melalui melalui atrium sinister. Atrium sinister. Ini pada umumnya sama, ada bagian halus dan bagian kasarnya juga, itu auricula yang sebagai bagian kasar, lalu sinus venarum cavarum yang bagian halusnya, lalu dimurai oleh ini vena pulmonalis. Selanjutnya darah akan masuk ke masuk ke ventricle sinister melalui valva bicuspidalis. Pak, disebutnya bicuspidalis karena ada dua ada dua buah daun. Sini.
Satu, dua. Nah, ini juga sama ditahan oleh korda tendinae yang juga dijangkaukan oleh musculus papillaris. Juga sama bangunannya pada umumnya terdapat ini trabecula trabecula septum marginalis yang berisi bandul lobis. Setelah itu kan darah akan masuk ke ventricle sinister. Nah, dari ventricle sinister ini akan ketika ventricle sinister berkontraksi akan keluar menuju aorta. Itu di sini. Melalui sini apa? Ostium aorta, ostium aorta yang milik yang memiliki valva semilunaris aorta. Sebabnya untuk vaskularisasi dari jantung sendiri kan jantung sendiri merupakan yang mengedarkan darah. Jadi pada dasarnya darah ini akan masuk ke atrium dexter dexter dari vena cava superior dan inferior lanjut ke atrium eh, ventricle dexter yang akan dipompa ke paru-paru melalui truncus pulmonalis, lalu setelah dioksigenasi akan kembali ke atrium melalui vena pulmonalis, lalu lanjut ke ventricle sinister yang akan berkontraksi lalu akan menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk jantungnya sendiri ini bakal divaskularisasi oleh arteri koronaris. Itu ada arteri koronaris, sinister, dan dexter. Koro untuk Nah ini arteri ini berasal dari aorta aorta ascendens. Di sini kan ada ini apa arteri koronaria dexter juga sinister. Nah, untuk dexter ini akan bercabang menjadi ramus nodus SA ini ada sini. Lalu lanjut lalu juga ada juga ramus marginalis dextra marginalis dextra. Juga ramus interventriculis posterior atau PDA, posterior descendens artery. Lalu untuk arteri koronaria sinister akan bercabang menjadi circumflex ramus ya ramus circumflex juga ramus interventricularis anterior atau LAD left anterior descending artery ini LAD ini circumflex. LAD ini akan bercabang menjadi rami lateralis. Lalu untuk sirkumfleks akan bercabang ke belakang jadi ramus marginalis sinistra. Nah, untuk venanya sendiri ini mayoritasnya kan akan bermuara ke sinus coronarius. Hmm, sinus coronarius menuju arterium dextrum, atrium dextrum dan masuk melewati ostium sinus coronaris. Sinus coronarius. Nah, ini berasal berasal dari vena cardiaca magna, vena cardiaca magna.
Tadi vena cardia makna vena cardiaca parva, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, juga vena ablecchio atria sinistra, dan juga vena posterior ventricular sinistra. Lalu ada juga eh, vena cordis minimi yang akan masuk masuk ke atrium dexter melalui foramina venarum cavarum. Untuk inervasinya ini kan di sini ada namanya eh, ramus eh, SE node, SE node yang akan menghasilkan impuls sendiri, impuls sendiri sehingga impuls sendiri yang akan melalui menyebar ke avena lalu ke bundle His dan cabangnya juga disebar lagi ke seluruh jantung melalui serabut-serabut Purkinje, yaitu serabut yang merupakan modifikasi dari otot jantung, sehingga seluruh jantung ini akan berkontraksi secara secara involunter dan berirama tanpa impuls dari otak. Sebenarnya untuk impuls dari otak ini hanya untuk mempercepat atau memperlambat heart rate dari kordis. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.